Tahukah Anda, sahabat, ada satu rahasia kecil di waktu fajar yang bisa membuat seluruh dunia beserta isinya terasa tidak ada harganya. Banyak orang mengeluh rizkinya seret dan hatinya gelisah, padahal mereka melewatkan sebuah amalan yang menjadi kunci jaminan langsung dari pemilik semesta. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Amalan ini adalah investasi cahaya yang akan menemani Anda di kegelapan pada hari kiamat nanti. Jika Anda melakukannya dengan cara yang salah, Anda akan rugi jutaan pahala. Namun jika Anda tahu rahasianya, hidup Anda akan dijamin sepenuhnya oleh Allah hingga matahari terbenam. Apa amalan itu? Dan mengapa pilihan bacaan Anda sangat menentukan segalanya? Mari kita kupas tuntas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga abadi tercurah kepada baginda mulia, teladan utama umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama membacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat serambi surga yang dicintai Allah, jika saat ini video ini melintas di hadapan Anda, yakinlah bahwa ini bukan sekedar algoritma belaka. Ini adalah cara halus Allah untuk menyapa jiwa Anda, sebuah pengingat agar kita kembali menata niat dan memperbaiki ibadah kita. Simaklah ulasan ini hingga tuntas, karena penjelasan di dalamnya berpotensi mengubah kualitas ibadah subuh Anda selamanya. Sebelum kita melangkah pada inti pembahasan, mari kita jemput keberkahan dengan sebuah amalan sederhana. Silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi, sekaligus menjadi saksi amal di hari akhirat kelak. Tuliskan dengan tulus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu baris sholawat yang Anda ketik mungkin menjadi perantara bagi ribuan hajat yang Anda langitkan. Dan jangan pernah meremehkan sholawat, sebab ia adalah energi penenang jiwa dan penarik keberkahan hidup. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, sebelum membedah alasan mengapa surah-surah tertentu kurang dianjurkan saat subuh, kita perlu menyelami mengapa waktu ini begitu sakral. Tanpa pemahaman ini, kita akan terus merasa berat dan menganggap subuh hanyalah sebuah rutinitas belaka. Allah meletakkan waktu subuh di saat manusia sedang dalam puncak kelelahan dan kenyamanan tidur. Di saat dunia sunyi dan gelap, Allah justru ingin melihat siapa hambanya yang bersedia bangkit, membasuh wajah dengan air wudhu dan berdiri tegak menghadapnya. Rasulullah bahkan memanjatkan doa khusus yang sangat indah bagi mereka yang menyambut fajar. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang dengan bangun subuh." Doa Nabi adalah sebuah kepastian. Siapapun yang menjaga subuh, maka ia berada dalam jangkauan doa keberkahan yang menembus langit. Hidupnya akan terasa lapang, dan setiap kesulitan akan selalu menemukan jalan keluar yang tak terduga. Kemudian dalam riwayat lainnya ditegaskan bahwa mereka yang menunaikan salat subuh berada dalam perlindungan atau jaminan Allah. Bayangkan jika pemilik semesta ini sudah menjamin keselamatan dan rezeki Anda, adakah kekuatan di dunia ini yang mampu mencelakai Anda? Keistimewaan lainnya adalah janji melihat wajah Allah di surga kelak. Sejelas kita memandang rembulan
pada malam purnama. Sungguh, nikmat mana yang lebih besar dari itu? Allah juga berpesan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-asiyyi. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Ini membuktikan bahwa fajar adalah waktu di mana rahmat Allah sedang turun dengan derasnya, waktu di mana doa-doa lebih cepat melesat ke langit. Salah satu alasan terbesarnya adalah karena kehadiran dua gelombang malaikat yang sedang bergantian tugas. Subuh adalah momen laporan harian amal kita diserahkan ke langit, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa indahnya jika saat malaikat naik, mereka melaporkan bahwa Anda sedang bersujud atau sedang melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk. Inilah mengapa pilihan surah setelah Al-Fatihah menjadi sangat krusial. Meski secara aturan fikih sah-sah saja membaca surah apapun, namun para ulama menganjurkan agar kita membaca surah yang lebih panjang saat subuh. Mengapa demikian? Karena setiap huruf yang dibaca adalah pahala, dan semakin banyak ayat yang kita lantunkan, semakin banyak pula kebaikan yang dibawa naik oleh malaikat saksi tersebut. Tentunya sangat disayangkan jika di waktu yang begitu agung ini kita hanya memilih surah-surah yang sangat pendek seperti Al-Ikhlas ataupun surah An-Nas hanya karena ingin cepat selesai. Ini bukan masalah sah atau tidak, tapi masalah kerugian besar atas hilangnya kesempatan emas untuk mendulang pahala. Para sahabat dan generasi salaf terbiasa memanjangkan bacaan subuh bukan untuk membebani, melainkan karena mereka haus akan keberkahan waktu tersebut. Beberapa surah yang sering menjadi pilihan Rasulullah saat fajar antara lain surah Al-Waqiah, At-Tur, At-Takwir, surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Surah-surah ini bukan sekedar bacaan, tapi berisi pesan mendalam tentang hari akhir, kekuasaan Allah, dan hakikat kehidupan. Membaca surah panjang melatih jiwa kita untuk lebih hadir dan menyatu dengan firman-Nya. Mari kita lihat teladan dari Nabi kita. Mengapa beliau sering memilih ayat yang membangunkan keteguhan iman? Misalnya, yang pertama adalah surah Al-Waqiah yang berbicara tentang kepastian hari kiamat dan pembagian derajat manusia. Yang kedua surah Al-Kahfi yang mengingatkan tentang kematian dan kebangkitan. Yang ketiga adalah surat At-Tur yang mengagungkan kebesaran Allah. Keempat adalah surah At-Takwir yang menggambarkan dahsyatnya kehancuran alam semesta. Yang kelima adalah surah Ar-Rum yang membahas tentang sejarah dan tanda-tanda kekuasaannya. Yang keenam adalah surah Yasin yang merupakan jantung Al-Quran untuk menguatkan batin. Kemudian yang ketujuh adalah surah As-Saffat yang penuh dengan kisah perjuangan para nabi. Semua ini mengajarkan kita bahwa subuh adalah momentum untuk mengisi baterai jiwa kita sebelum menghadapi dunia. Sahabat serambi surga, ada satu rahasia lagi sebelum subuh dimulai, yakni 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Rasulullah bersabda bahwa 2 rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Sungguh investasi yang luar biasa. Selain itu, bagi kaum laki-laki, sholat subuh berjamaah di masjid memiliki ganjaran yang setara dengan sholat sepanjang malam suntuk. Bahkan dari kacamata medis, bangun di waktu fajar
memiliki manfaat kesehatan yang nyata, udara yang masih murni kaya akan oksigen yang baik untuk paru-paru dan jantung. Gerakan sholat subuh membantu melancarkan sirkulasi darah setelah tubuh beristirahat lama, serta membantu menstabilkan emosi hingga kita lebih siap menjalani produktivitas harian penuh. Janji cahaya di hari kiamat juga menjadi motivasi terbesar mereka yang terbiasa menembus kegelapan pagi menuju rumah Allah, akan diberikan pelita yang sangat terang saat manusia lain berada dalam ketakutan di padang mahsyar. Belum lagi jaminan perlindungan langsung dari Allah. Siapapun yang sholat subuh, maka ia berada dalam penjagaan Allah sepanjang hari itu. Allah akan menjaga rizkinya, keselamatan keluarganya, hingga kehormatan namanya. Sebagai penutup, mari kita renungkan, setiap fajar Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Kesulitan hidup yang kita alami mungkin saja berawal dari cara kita meremehkan waktu subuh. Mari jadikan subuh sebagai prioritas utama. Mulailah besok pagi dengan niat yang baru, bacaan yang lebih bermakna, dan hati yang lebih pasrah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang setia menjaga fajar. Mari kita berdoa, angkatlah kedua tangan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan di hati kami terhadap sholat subuh. Ringankan langkah kami menuju masjid-Mu, dan jauhkan kami dari belenggu rasa malas. Berikanlah kami cahaya-Mu, dan cukupilah segala keperluan hidup kami di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Serambi Surga, setiap fajar adalah kesempatan baru yang Allah berikan untuk memperbaiki takdir kita. Jangan biarkan rasa kantuk ataupun bacaan yang terburu-buru merampas hak Anda untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah sepanjang hari. Mulai besok pagi, mari kita bangun dengan semangat baru dan memberikan yang terbaik di hadapannya. Jika Anda merasa video ini adalah jawaban atas kegelisahan hati Anda hari ini, silahkan klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak tertinggal dengan materi-materi penyejuk iman lainnya. Kemudian, bagikan video ini kepada 3 orang terdekat Anda. Siapa tahu, melalui perantara Anda, 1 orang tergerak untuk memperbaiki subuhnya, dan pahala jariahnya akan terus mengalir untuk Anda. Tuliskan doa ataupun harapan Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.